Setiap orang pasti pernah merasa kesal dengan sikap keluarga, tetangga, atau teman yang menyebalkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin mereka suka mencampuri urusan pribadi kita, menyebarkan gosip yang tidak benar, atau bahkan bertindak tidak adil dalam berbagai situasi sosial. Terkadang, ujian terberat justru datang dari orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi sistem pendukung utama atau orang yang paling mengerti kondisi kita. Bayangkan bagaimana perasaan Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya sendiri tega membuangnya ke dalam sumur yang gelap hanya karena rasa iri hati yang mendalam. Atau bagaimana Rasulullah tetap sabar menghadapi celaan, hinaan, dan gangguan fisik dari kaumnya sendiri, bahkan dari anggota keluarga yang memiliki ikatan darah. Jika para nabi saja diuji dengan kehadiran orang-orang terdekat yang menyulitkan, apalagi kita sebagai manusia biasa yang masih belajar memperbaiki diri. Melalui video di kanal ARS Pandangan Hidup ini, kita akan merenungkan solusi Islam dalam menghadapi ujian sosial yang menguras emosi ini secara bijaksana. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan bahwa kita memang akan diuji dengan berbagai cobaan yang datang dari orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara kita menghadapi mereka tanpa membiarkan diri kita terjebak dalam amarah yang meledak-ledak atau dendam yang berkarat di dalam hati? Apakah kita harus membalas setiap keburukan mereka dengan cara yang sama? Atau sebenarnya ada solusi yang jauh lebih baik dan mulia untuk ditempuh? Menonton video ini hingga selesai akan membantu kita menemukan perspektif baru dalam mengelola konflik dengan penuh ketenangan batin. Kita perlu menyadari bahwa setiap interaksi buruk yang kita terima sebenarnya adalah skenario besar dari Allah untuk menguji sejauh mana tingkat keimanan dan kesabaran kita. Mari kita bersama-sama mempelajari bagaimana ajaran Islam memberikan panduan praktis agar kita tetap memiliki martabat tinggi saat menghadapi sikap-sikap yang tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar. Langkah pertama yang sangat penting dalam menghadapi situasi ini adalah menanamkan kebijaksanaan dan ketenangan di dalam pikiran kita sebelum bereaksi secara spontan. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran orang-orang yang menyebalkan ini merupakan bagian dari ujian Allah yang sengaja didatangkan untuk meningkatkan derajat kita. Saat kita diuji dengan keluarga yang cerewet, tetangga yang usil, atau teman yang menusuk dari belakang, reaksi pertama yang sering muncul secara alami adalah rasa kecewa. Namun bagi seorang muslim yang memahami hakikat hidup, rasa kecewa tersebut harus segera dialihkan menjadi bentuk kesadaran spiritual yang lebih dalam dan luas. Menghadapi orang-orang menyebalkan dengan penuh kesabaran sebenarnya adalah jalan yang jauh lebih baik dan lebih mulia daripada membalas dengan keburukan yang serupa. Jika kita membalas keburukan dengan keburukan, maka tidak ada perbedaan antara diri kita dengan mereka yang telah berperilaku buruk kepada kita sejak awal pertemuan itu. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dengan jelas menyebutkan bahwa Allah akan menguji manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan serta kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Termasuk di dalamnya adalah ujian berupa gangguan dari lidah dan perbuatan manusia lain yang mungkin menyakiti perasaan kita secara langsung atau tidak langsung. Sabar bukan berarti kita lemah atau tidak berdaya untuk melawan, melainkan sebuah kekuatan besar untuk mengendalikan diri dari dorongan nafsu yang ingin membalas dendam. Memahami bahwa ini adalah bagian dari keadilan Allah akan membuat kita lebih ringan dalam memaafkan dan melanjutkan hidup tanpa beban kebencian yang menumpuk. Ujian ini sejatinya adalah ladang pahala yang sangat besar jika kita mampu mengelolanya dengan perspektif yang benar sesuai arahan syariat. Ketika kita menonton video ini, kita diajak untuk melihat bahwa setiap gangguan dari orang lain adalah cara Allah menghapus dosa-dosa kecil yang kita miliki tanpa kita sadari sebelumnya. Seringkali saat menghadapi ujian berupa perilaku orang lain yang buruk, kita merasa terbebani dan bertanya-tanya mengapa hal ini harus terjadi pada diri kita sendiri. Padahal jika kita menilik sejarah para nabi, mereka semua melewati ujian yang jauh lebih berat dengan lingkungan yang sangat mengusuhi dakwah mereka setiap harinya. Menganggap ujian ini sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan membuat hati kita menjadi jauh lebih tenang dan stabil secara emosional. Sebaliknya, jika kita terus menganggapnya sebagai beban yang tidak adil, maka jiwa kita hanya akan dipenuhi oleh amarah, kekecewaan, dan rasa lelah yang berkepanjangan. Menjaga hati agar tetap sabar dan tidak terbawa emosi adalah kunci utama agar kita tidak terjerumus ke dalam lubang dosa yang sama dengan mereka. Kita perlu belajar untuk mengatur nafas dan beristighfar setiap kali ada perkataan buruk yang mampir ke telinga kita, agar setan tidak memiliki celah untuk menghasut. Banyak orang yang salah mengerti tentang makna sabar yang sesungguhnya dalam pandangan Islam, di mana mereka mengira sabar berarti diam saja dan pasrah. Padahal, sabar dalam Islam adalah sebuah tindakan aktif untuk menahan diri dari perilaku buruk sembari tetap melakukan upaya-upaya perbaikan yang positif dan terukur.
Sabar bukan berarti membiarkan diri kita terus-menerus diinjak-injak tanpa ada batasan yang jelas, melainkan kemampuan untuk tidak bereaksi secara emosional yang merusak diri sendiri. Kekuatan sesungguhnya dari seorang mukmin terletak pada kemampuannya untuk tetap berakhlak mulia di tengah lingkungan yang mungkin sangat provokatif dan penuh dengan energi negatif. Dengan menjaga jarak yang sehat dan tetap memberikan respon yang sopan, kita sebenarnya sedang membangun benteng perlindungan bagi kesehatan mental dan spiritual kita sendiri. Menonton video ini akan memberikan Anda kekuatan untuk menyadari bahwa kendali atas kebahagiaan Anda ada di tangan Anda sendiri, bukan pada perilaku orang lain yang buruk. Setiap rasa kecewa yang kita telan dengan penuh keikhlasan akan menjadi ladang pahala yang tanpa batas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dengan mengubah pola pikir seperti ini, kita akan lebih mudah untuk menenangkan diri dan meredam emosi saat berhadapan dengan orang yang memicu amarah. Perspektif kita terhadap masalah adalah hal yang paling menentukan bagaimana perasaan kita akan bereaksi terhadap gangguan luar yang datang secara tiba-tiba atau terencana. Jika kita melihat tetangga atau teman yang menyebalkan sebagai orang yang mungkin sedang memiliki masalah berat dalam hidupnya, kita akan merasa lebih kasihan daripada marah. Bisa jadi, sikap buruk mereka adalah cerminan dari ketidakbahagiaan yang mereka rasakan di dalam hati mereka sendiri, sehingga mereka melampiaskannya kepada orang lain. Dengan empati yang tumbuh dari pemahaman agama, kita bisa melihat mereka sebagai objek dakwah yang membutuhkan doa, bukan sebagai musuh yang harus segera ditumbangkan. Islam mengajarkan kita untuk menghindari konfrontasi yang tidak perlu sebagai salah satu cara paling efektif untuk menjaga ketenangan hati dan kestabilan emosi. Jika sebuah perdebatan hanya akan memperkeruh suasana dan tidak menghasilkan solusi apapun, maka lebih baik kita memilih untuk diam dengan penuh kehormatan. Rasulullah menjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di pihak yang benar dan memiliki argumen yang kuat. Hal ini menunjukkan betapa besarnya nilai perdamaian dan pengendalian diri dalam interaksi sosial kita dengan sesama manusia di dunia yang fana ini. Menjaga jarak bukan berarti kita memutus tali silaturahmi secara total, melainkan mengatur frekuensi pertemuan agar tidak timbul gesekan yang merugikan kedua belah pihak. Kita tetap bisa bersikap ramah dengan menyapa sekadarnya, tanpa harus terlibat dalam percakapan mendalam yang berpotensi memicu konflik atau salah paham yang tidak diinginkan. Menghadapi orang-orang menyebalkan dengan akhlak yang baik adalah bentuk dakwah nyata yang bisa kita lakukan tanpa harus mengucapkan banyak kata-kata nasihat. Setelah kita menyadari bahwa gangguan tersebut adalah ujian, maka langkah praktisnya adalah tetap membalas dengan senyuman dan tutur kata yang santun, serta tidak menyinggung. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak karena itu adalah timbangan terberat bagi seorang hamba di hari kiamat nanti di hadapan Allah yang Maha Adil. Jangan pernah membalas hinaan dengan hinaan, karena hal itu hanya akan menurunkan level kemuliaan diri kita menjadi setara dengan orang yang menghina tersebut. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam hal ini, di mana beliau tetap menyuapi seorang pengemis buta yang setiap hari mencaci maki dirinya dengan sangat keji. Keteladanan inilah yang seharusnya kita contoh dalam skala kecil di lingkungan rumah, kantor, maupun di lingkungan pertemanan kita setiap harinya. Menggunakan kata-kata yang bijak dan menenangkan adalah senjata paling ampuh untuk meredam api kemarahan yang mungkin sedang berkobar di hati orang lain. Sebelum merespons sebuah sindiran atau perlakuan tidak menyenangkan, cobalah untuk mengambil napas dalam-dalam dan hitung sampai 10 agar emosi tidak meledak seketika. Dengan cara ini, kita memberikan waktu bagi otak logika kita untuk bekerja dan memberikan respon yang jauh lebih dewasa serta tidak emosional secara berlebihan. Orang yang menyebalkan seringkali ingin melihat kita kehilangan kendali, maka saat kita tetap tenang, mereka tidak akan mendapatkan kepuasan yang mereka cari. Ketenangan kita adalah kemenangan sejati atas ego dan nafsu yang seringkali menjerumuskan manusia ke dalam penyesalan setelah amarah mereda nantinya. Teruslah menonton video ini untuk memahami bagaimana manajemen amarah secara Islami dapat mengubah hidup Anda menjadi jauh lebih berkualitas dan sangat bermartabat. Islam memang sangat menganjurkan kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Namun pemaaf bukan berarti kita menjadi orang yang naif dan membiarkan diri disakiti berulang kali. Memaafkan adalah urusan hati kita dengan Allah, agar kita tidak memikul beban dendam yang bisa merusak kesehatan jantung dan pikiran kita sendiri. Namun, tetap bersikap bijak berarti kita juga berhak menetapkan batasan yang tegas terhadap orang-orang yang secara konsisten berperilaku toksik dan merugikan. Allah berfirman bahwa balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Namun barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah.
Kalimat pahalanya ditanggung oleh Allah menunjukkan bahwa kompensasi yang akan kita terima jauh lebih besar dari apapun yang bisa diberikan oleh manusia. Jadi, maafkanlah mereka demi ketenangan jiwa Anda sendiri. Namun, tetaplah waspada dan jangan biarkan diri Anda masuk ke lubang yang sama 2 kali. Jika Anda menghadapi teman kerja yang suka mencari kesalahan atau anggota keluarga yang sulit diajak berkomunikasi, tetaplah bersikap profesional dan penuh dengan kesabaran. Sikap kita yang tetap konsisten dalam kebaikan bisa menjadi cerminan nyata dari ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Siapa tahu, dengan melihat keteguhan kita dalam berakhlak mulia, orang-orang yang awalnya menyebalkan justru akan merasa malu dan perlahan mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Hidayah adalah milik Allah, namun kita bisa menjadi perantara hidayah tersebut melalui perilaku yang santun dan tidak mudah terprovokasi oleh keadaan luar yang buruk. Jangan biarkan perilaku buruk orang lain menentukan bagaimana cara Anda berperilaku, karena Anda adalah nahkoda atas diri Anda sendiri dan nilai-nilai Anda. Tetaplah menjadi pribadi yang ramah dan suka membantu, karena kebaikan yang tulus tidak akan pernah sia-sia di mata Sang Pencipta. Ada kalanya kita perlu melakukan teknik jaga jarak yang bijaksana tanpa harus memutuskan tali silaturahmi yang dilarang dalam agama kita secara tegas. Menjaga jarak berarti kita mengatur interaksi agar tidak terjadi konflik yang terus-menerus merusak suasana hati dan mengganggu produktivitas harian kita secara signifikan. Anda tetap bisa memberi salam, menanyakan kabar sekadarnya, atau membantu jika mereka benar-benar membutuhkan bantuan darurat yang sangat mendesak bagi mereka. Namun, Anda tidak perlu melibatkan diri dalam diskusi panjang atau kegiatan yang biasanya menjadi pemicu munculnya sikap-sikap menyebalkan dari orang tersebut secara rutin. Inilah yang disebut dengan menjaga silaturahmi dalam batas aman, di mana hak-hak sesama muslim tetap terpenuhi, namun kesehatan mental Anda tetap terjaga dengan sangat baik. Strategi ini sangat efektif diterapkan, terutama jika orang tersebut adalah kerabat dekat yang memang harus tetap kita hormati, namun sulit untuk dihadapi. Saat kita merasa tertekan oleh lingkungan sosial, jadikanlah hal tersebut sebagai momentum introspeksi diri secara mendalam dan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada sifat dalam diri kita yang perlu diperbaiki sehingga Allah mendatangkan orang-orang seperti itu untuk menegur kita secara tidak langsung? Seringkali, ujian dari orang lain adalah cerminan dari kekurangan kita sendiri. Misalnya kurangnya rasa sabar, adanya kesombongan tersembunyi, atau kurangnya rasa syukur. Dengan melihat ke dalam diri, kita tidak lagi sibuk menyalahkan orang lain, melainkan sibuk memperbaiki kualitas iman dan takwa kita yang mungkin sedang menurun. Proses ini akan membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan tentu saja lebih tangguh dalam menghadapi segala macam dinamika kehidupan. Gunakanlah setiap gangguan sebagai batu loncatan untuk melompat lebih tinggi menuju derajat hamba yang lebih dicintai oleh Allah setiap harinya. Meningkatkan kualitas doa dan ibadah adalah solusi spiritual yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita merasa lelah menghadapi perilaku manusia yang terkadang di luar batas kewajaran. Tidak ada yang bisa memberikan ketenangan sejati kecuali Allah, maka larilah kepadanya setiap kali hati Anda merasa sesak oleh ucapan pedas atau perlakuan tidak adil. Doakanlah orang-orang yang menyebalkan tersebut agar Allah memberikan hidayah dan melembutkan hati mereka, karena doa yang baik akan kembali kepada orang yang mendoakannya. Meminta perlindungan dari godaan setan juga sangat penting, agar kita tidak terpancing untuk melakukan perbuatan yang sama buruknya dengan mereka yang menyakiti kita. Ibadah yang khusyuk akan menjadi perisai yang kuat, sehingga apapun yang dikatakan orang di luar sana tidak akan mampu menggoyahkan kedamaian di dalam hati Anda. Tetaplah terhubung dengan kanal ARS Pandangan Hidup untuk terus mendapatkan nutrisi spiritual yang menenangkan jiwa seperti yang sedang Anda tonton sekarang. Ingatlah kembali kisah Nabi Muhammad di Taif, di mana beliau dilempari batu hingga berdarah, namun justru mendoakan kebaikan bagi keturunan orang-orang yang menyakitinya tersebut. Level kesabaran yang luar biasa ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh bagaimana dia diperlakukan, tetapi bagaimana dia memberikan respon terhadap perlakuan itu. Kita mungkin belum bisa mencapai level para nabi, namun kita bisa berusaha sedikit demi sedikit untuk tidak membiarkan amarah menguasai akal sehat kita. Setiap kali Anda merasa ingin marah, ingatlah bahwa ada malaikat yang mencatat setiap kata dan tindakan Anda,
apakah itu akan menjadi beban atau menjadi pahala? Dengan kesadaran akan adanya hari pembalasan, kita akan lebih berhati-hati dalam berucap dan bertindak, meskipun dalam kondisi yang sangat memicu emosi sekalipun. Jadikan setiap tantangan ini sebagai latihan untuk memperkuat otot-otot kesabaran Anda agar semakin kuat dari waktu ke waktu. Sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi sebenarnya adalah cara paling elegan untuk menjatuhkan mental orang-orang yang sengaja ingin mengganggu kedamaian hidup kita secara sengaja. Ketika mereka melihat bahwa upaya mereka untuk memancing amarah Anda gagal total, maka mereka akan merasa kehilangan kekuatan dan motivasi untuk terus mengganggu. Sebaliknya, jika Anda bereaksi dengan emosi yang meledak-ledak, mereka akan merasa menang karena berhasil mengendalikan perasaan Anda sesuai dengan keinginan jahat mereka. Tetaplah fokus pada tujuan hidup Anda yang lebih besar dan jangan biarkan gangguan kecil di pinggir jalan menghambat perjalanan Anda menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Hidup ini terlalu singkat jika hanya dihabiskan untuk memikirkan perkataan orang-orang yang bahkan tidak memberikan kontribusi positif apapun bagi perkembangan diri Anda. Fokuslah pada lingkaran orang-orang yang mencintai Anda dan dukunglah pertumbuhan positif dalam komunitas yang lebih sehat dan religius. Dalam berinteraksi, gunakanlah teknik komunikasi asertif yang tetap mengedepankan nilai-nilai Islami, yaitu menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling baik dan tidak menyakiti. Jika ada perilaku seseorang yang benar-benar sudah melampaui batas, Anda berhak menyampaikan keberatan Anda dengan nada bicara yang tenang, jelas, dan tanpa menggunakan kata-kata hinaan. Katakanlah apa yang Anda rasakan dengan jujur, tanpa harus menyalahkan atau menyerang kepribadian mereka secara langsung di depan umum atau secara pribadi. Seringkali konflik berkepanjangan terjadi karena adanya sumbatan komunikasi atau cara penyampaian yang salah yang justru menambah api dalam perselisihan tersebut. Dengan berkomunikasi secara dewasa, Anda telah menjalankan perintah agama untuk selalu berkata yang baik atau lebih baik diam jika tidak bisa berkata baik. Ini adalah bagian dari manajemen konflik yang sangat dianjurkan agar ukhuwah atau persaudaraan antar sesama manusia tetap terjaga meski ada perbedaan. Menghadapi orang menyebalkan juga memerlukan strategi dalam memilih lingkaran pertemanan yang lebih mendukung kesehatan mental dan pertumbuhan spiritual kita secara konsisten. Meskipun kita tidak boleh memutus silaturahmi, kita memiliki hak penuh untuk memilih dengan siapa kita akan menghabiskan sebagian besar waktu luang kita setiap harinya. Lingkungan yang positif akan memberikan energi yang baik, sehingga saat kita harus menghadapi orang yang menyebalkan, cadangan kesabaran kita sudah cukup banyak tersedia. Pastikan Anda memiliki komunitas yang selalu mengingatkan pada kebaikan, sehingga saat Anda mulai merasa goyah atau ingin marah, ada orang-orang yang menguatkan Anda kembali. Menonton konten-konten edukatif di YouTube seperti di kanal ARS Pandangan Hidup ini adalah salah satu cara untuk terus menjaga frekuensi pikiran agar tetap berada pada jalur yang benar. Jangan biarkan diri Anda terisolasi dalam masalah sendiri. Carilah ilmu dan nasihat dari sumber-sumber yang terpercaya dan menyejukkan. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa setiap orang yang kita temui adalah guru yang dikirimkan Allah untuk mengajarkan kita pelajaran hidup yang berharga dan unik. Orang yang menyebalkan mengajarkan kita tentang kesabaran, orang yang tidak adil mengajarkan kita tentang pentingnya integritas, dan orang yang sombong mengajarkan kita tentang indahnya kerendahan hati. Jika kita mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian, maka tidak ada satupun pertemuan yang akan terasa sia-sia atau hanya menyisakan rasa kesal di hati. Kita akan menjadi pribadi yang sangat kaya akan pengalaman jiwa dan memiliki kedalaman berpikir yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan eksternal yang fluktuatif. Kehidupan ini adalah sekolah besar, dan orang-orang di sekitar kita adalah bagian dari kurikulum yang harus kita lalui untuk lulus sebagai hamba yang bertakwa. Teruslah belajar untuk melihat kebaikan di balik setiap kesulitan, karena Allah menjanjikan bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan yang menyertainya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan fisik Anda juga, karena kondisi tubuh yang lelah atau kurang istirahat seringkali membuat kita menjadi lebih mudah tersinggung. Islam adalah agama yang menyeluruh, yang memperhatikan keseimbangan antara kesehatan jiwa, akal, dan juga fisik sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanlah makanan yang halal dan baik, serta pastikan Anda memiliki waktu istirahat yang cukup agar emosi Anda tetap stabil saat menghadapi tekanan sosial. Ketika tubuh kita sehat dan bugar, kita akan memiliki perspektif yang lebih jernih dan tidak mudah merasa terbebani oleh sikap buruk orang lain yang datang silih berganti.
Olahraga ringan dan menghirup udara segar di pagi hari juga bisa membantu melepaskan hormon stres yang menumpuk akibat interaksi negatif di hari sebelumnya. Dengan menjaga diri secara utuh, Anda sebenarnya sedang memuliakan titipan Allah berupa raga ini untuk tetap kuat menjalankan misi ibadah dan kebaikan di dunia. Sebagai penutup dari rangkaian tips menghadapi orang menyebalkan, ingatlah bahwa tujuan akhir kita adalah mendapatkan keridhaan Allah, bukan pujian atau pengakuan dari manusia. Jika kita tetap berbuat baik meskipun dibalas dengan keburukan, maka nilai perbuatan kita akan jauh lebih tinggi di mata Allah karena kita melakukannya murni karena iman. Manusia mungkin tidak melihat perjuangan Anda dalam menahan amarah, namun Allah Maha melihat bahkan getaran terkecil yang ada di dalam hati Anda saat ini. Biarlah orang lain dengan sikap buruknya, asalkan kita tidak ikut terbawa arus keburukan tersebut dan tetap teguh berdiri di atas prinsip-prinsip kebenaran Islam. Ketenangan sejati akan Anda dapatkan saat Anda mulai tidak mempedulikan penilaian manusia dan hanya fokus pada bagaimana penilaian Allah terhadap setiap helaan nafas Anda. Teruslah berproses, karena setiap langkah kecil menuju kesabaran adalah langkah besar menuju surganya yang luas dan penuh dengan kenikmatan abadi. Setiap ujian yang Anda lalui saat ini akan menjadi cerita sukses di masa depan tentang bagaimana Anda mampu bertahan dan tetap menjadi pribadi yang baik di tengah badai. Anda akan memiliki mental yang sekuat baja, namun tetap memiliki hati selembut sutra jika Anda konsisten menerapkan prinsip-prinsip kesabaran yang telah kita bahas tadi. Jangan pernah merasa sendiri dalam menghadapi ujian ini, karena jutaan orang beriman lainnya juga sedang berjuang dengan ujian yang serupa di belahan bumi yang berbeda. Kekuatan kolektif dari doa dan saling menguatkan dalam kebaikan akan membuat beban yang terasa berat menjadi jauh lebih ringan untuk kita pikul bersama-sama. Tetaplah menjadi sumber inspirasi bagi orang lain melalui tindakan nyata Anda, bukan hanya sekedar melalui kata-kata yang mudah diucapkan, namun sulit untuk dibuktikan. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang pemaaf dan penyabar seperti Anda untuk menjadi penyejuk di tengah panasnya gesekan sosial yang sering terjadi belakangan ini. Mari kita berkomitmen mulai hari ini untuk tidak lagi membiarkan orang-orang menyebalkan mencuri kebahagiaan dan kedamaian batin yang telah kita bangun dengan susah payah selama ini. Jadikan senyuman Anda sebagai jawaban atas setiap cercaan, dan jadikan diam Anda sebagai jawaban atas setiap perdebatan yang tidak berguna bagi kehidupan Anda. Dengan demikian, Anda telah berhasil memenangkan pertempuran melawan ego Anda sendiri dan juga memenangkan pertarungan melawan pengaruh negatif dari luar diri Anda. Hidup akan terasa jauh lebih indah saat kita mampu melepaskan semua beban emosional tersebut dan menyerahkan segala urusan pembalasan hanya kepada Allah yang Maha Adil. Percayalah bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh hambanya dengan penuh keikhlasan dan harapan hanya kepadanya semata. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disifati Allah sebagai hamba-hamba yang penyabar dan selalu mendapatkan pertolongannya dalam setiap langkah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga setiap poin yang kita diskusikan tadi dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi wasilah bagi ketenangan hidup Anda. Kami sangat menghargai dukungan Anda untuk terus membantu perkembangan channel ini agar dapat menyebarkan lebih banyak pandangan hidup yang positif dan Islami kepada sesama. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan komentar tentang pengalaman Anda, serta membagikannya kepada keluarga atau teman yang mungkin sedang membutuhkan motivasi ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami di masa yang akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya dari ARS Pandangan Hidup. Semoga Allah selalu membimbing kita semua menuju jalan yang lurus dan penuh dengan keberkahan sepanjang hayat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah sabar dan teruslah menebar kebaikan dimanapun Anda berada saat ini.